maka sholawatnya kita itulah luber. Jadi gelas yang ada itu sudah terisi oleh sholawat dari Allah dan Rasul dan malaikat. Kalau kita bersolawat luber, Bapak Ibu. Nah itulah yang dibutuhkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah sholawatnya Allah dan malaikat. Sholawatnya kita bagaimana Bapak Ibu? Sesuai janjinya Allah. Barang siapa yang bersolawat kepada utusanku, maka saya memberikan rahmat berlipat-lipat. Nah itu lubernya ke siapa? Ke diri kita sendiri. Maka bukan Rasulullah yang minta kita menjunjung beliau, bukan Rasulullah yang meminta kita untuk mengungkapkan cintanya kita kepada beliau, tapi kita sendiri yang membutuhkan. Nabi Muhammad sudah cukup dijunjung oleh Allah dan malaikat. Maka kita sholawat kita itu seperti luberan air. Lubernya kemana? Ke diri kita. Berupa apa? Rahmatnya Allah. Sekali bersolawat maka 10 rahmatnya Allah turun kepada kita. Itulah saking mulianya Nabi Muhammad. Maka apa? Allah pun memerintahkan kepada para malaikat, kepada para hambanya untuk bersolawat. Allah janjikan bersolawat 1 kali 10 rahmat Allah turunkan. Jadi mari, yang kita harapkan kelak di akhirat adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Maka namanya kita mengharap bantuan pun, jadi mari bersama-sama kita berlomba-lomba bersolawat, selalu menyebut, selalu mengungkapkan rasa cinta supaya besok di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Niku Nabi Muhammad ketemu nopo-nopo, semuanya kembali ke kita sendiri Bapak Ibu. Kita lebih banyak bersolawat, maka hidup kita yang semakin dilancarkan, hidup kita yang semakin dialiri oleh barokahnya beliau. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita berkumpul bersamanya, kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena yang kita butuhkan ketika kita sudah tidak ada bukan lagi anak yang sukses di dunia, bukan lagi anak yang kaya raya, bukan lagi prestasi anak kita, tapi adalah pertolongan dari doa anak cucu kita, syafaatnya Rasulullah. Kita semua kalau mengandalkan amalnya kita sendiri belum yakin, maka sinten sing ajeng digondeni kita semua yaitu Rasulullah. Alhamdulillah majelis ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan satu istiqomah seterusnya bisa kita tinggalkan untuk anak turun kita, menjadi amal jariah kita sampai yaumul akhir. Tetap dilaksanakan, dan seperti tadi syair yang sedang dibacakan, tidak akan rugi yang barang siapa yang merelakan hartanya, tenaganya ataupun sebagainya untuk pelaksanaan sholawat Nabi. Nabi Muhammad pun pernah berkata, siapa sholawatnya yang akan saya terima pertama kali? Bukan kita yang duduk di depan niki, bukan Bapak Ibu. Sholawatnya yang akan diterima adalah mereka yang menyiapkan tempat, yang menggelar karpet, yang masak di belakang untuk persiapan majelis sholawat. Mari berlomba-lomba kita dalam menjunjung terlaksanaannya kegiatan majelis sholawat. Mungkin istiqomah, kita semua mendapatkan barokahnya, dilancarkan segalanya. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
biasanya buat ternyata ini Bu. Biasanya kok dengarin buat tergalir gitu. Rasanya enak, mungkin ada manfaatnya. Kemudian yang perlu kita banggakan ya, Maulid Situduror ini Maulid Situduror ada sanatnya. Ini bukan bertaklid, bukan cuma ikut-ikutan. Cuma Maulid Situduror ini ada sanatnya. Ya, Mas Zaki bersanad kepada Sayyidina Ahmad Muzamil bersanad kepada Habib Anis bin Ali bin Abi Al-Habsyi pengarang Maulid Situduror ini. Jadi moga-moga kita bersambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibaratkan kita ini lampu kalau tidak ada kabelnya, kalau tidak ada setrumnya, maka tidak akan menyala. Larang-larangnya lampu bilik, lampu gedenya kayak orang setrumnya, orang kabelnya, itu percuma. Jangan bangga kita punya anak yang pintar, yang bertitel ini, bertitel itu. Jangan bangga. Kita harus melihat sambungan hati anak kita. Kemana sambungan hati anak kita? Apakah sambungan hati anaknya kita sampai ke Rasulullah? Itu kita wajib sebagai orang tua, kita wajib tahu untuk sambungan hati. Ya tadi ibaratkan lampu tidak ada setrumnya, tidak ada kabelnya, maka tidak akan hidup walaupun semahal apapun lampu. Jadi Maulid Situduror ini alhamdulillah kita bersanad. Seandainya ditanya orang, sanadnya jelas, kebenarannya jelas. Padahal orang ibu ya. Jangan bangga kita punya anak bertitel ini, bertitel itu. Karena kalau Fir'aun itu bertitel, Fir'aun juga kaya. Gila, Fir'aun itu sugih kan? Sugih kan? Nabi Sulaiman ojo-ojo sugih, tapi sambungannya lain. Karena Fir'aun gak punya sambungan. Tapi kalau Nabi Sulaiman ada sambungannya. Pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, itu pamannya. Abu Lahab pamannya, Abu Jahal podo-podo pamannya. Cuma nggak ada setrum, Pak. Abu Lahab, Abu Jahal nggak ada setrum, maka dimasukin ke neraka. Tapi kalau Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, beliau karena ada muhabbah kepada Nabi Muhammad, maka dimasukkan di surganya Allah. Jadi kita jangan bangga punya titel ini. Ngalim, orang ngalim pun kalau di hatinya nggak ada sambungan kepada Nabi Muhammad, jangan dijadikan guru khusus. Jangan dijadikan guru khusus. Biasa-biasa aja. Hamba mengalim, hamba pintar punya titel ini. S2, S3, S2. Baginya santri S3 itu pelajaran santrinya. Ya. Jadi jangan bangga. Jadi kita sebagai orang tua selalu memantauan kemana sambungan hati anak. Makanya kita setiap sholat ketika sampai ke assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kalau kita benar-benar khusyuk, kita akan merasakan betapa mulianya Kanjeng Nabi di sisi Allah. Kita jangan sampai lepas sama para sholihin, para ulama, para kiai. Jangan sampai lepas sambungannya. Para sholihin itu ibaratkan kabel di kuala, ibaratkan kabel di kuala. Kita ini kan mampu. Kalau para sholihin, para ulama itu kabelnya. Seterusnya siapa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga ada manfaatnya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.